Solusi akhir dalam masalah transportasi yang pertama ada metode SS atau stepping stone. Merupakan langkah lanjutan dari metode awal untuk mendapatkan solusi optimal. Metode stepping stone merupakan alokasi produk yang optimal menggunakan cara coba-coba. Langkah pengerjaan 1. Diawali dengan mengisi tabel menggunakan salah satu metode transportasi awal yang dapat berupa NWCR, form LC. 2. Melakukan evaluasi kosong. 3. Melakukan perhitungan biaya pada sel kosong tersebut. Dimulai dari sel yang kosong dan dilanjutkan dengan sel-sel yang dilompatinya, di mana sel kosong diberi nilai positif, lompatan pertama diberi nilai negatif, lompatan kedua diberi nilai positif, dan seterusnya. 4. Jika semua hasil perhitungan pada evaluasi sel kosong bernilai positif, maka tabel transportasi sudah minimum. 5. Setelah dipilih perhitungan biaya yang menghasilkan angka negatif terbesar, pilih sel dengan unit terkecil pada lompatan yang bernilai negatif. 6. Ulangi langkah kedua sampai keempat, sampai tidak ada nilai negatif pada evaluasi sel kosong. Contoh soal SS atau stepping stone. PT Future sedang merencanakan untuk mengalokasikan produk yang dihasilkan ke kota A, B, dan C. Hitunglah total biaya transportasinya dengan menggunakan metode stepping stone. Biaya dalam dolar, permintaan dan kapasitas dalam unit. Langkah 0. Pada slide sebelumnya telah dibahas tentang metode NWCR dengan mencari solusi awal dari metode transportasi. Maka kita akan ambil hasil dari NWCR untuk menjadi solusi awal metode transportasi stepping stone. Nah, sekarang kita masuk ke langkah 1A, yaitu evaluasi sel kosong. Melakukan evaluasi kosong dengan menggunakan lompatan biaya dari sel kosong ke sel yang ada isi. Kita evaluasi sel-sel kosong ini dimulai dari 1B. Pabrik 1 ke kota B. Loncatan pertama diberi nilai negatif, loncatan kedua positif, dan terakhir negatif. Maka di pabrik B itu 6 positif, plus 6, lalu ke bawah min 9, lalu ke samping plus 5, dan lalu ke atas lagi min 4. Lalu kembali lagi ke plus 6. Maka contoh ilustrasinya untuk 1B yaitu 6 dikurang 9 ditambah 5 dikurang 4 sama dengan min 2. Lalu kita lanjut ke sel kosong 1C, caranya sama dengan 1B. Kita berangkat dari plus 8, sel kosongnya kita beri tanda plus, di situ plus 8, kemudian pindah ke bawah ke yang ada outputnya yaitu min 9, lalu ke plus 5, lalu ke min 4, dan kembali ke sel kosong lagi. Maka contoh ilustrasi untuk 1C yaitu 8 kurang 9 tambah 5 kurang 4, hasilnya sama dengan 0. Lanjut ke kotak 3A, kita berangkat dari sel kosong itu yaitu plus 2, lalu menuju ke atas yaitu min 5, lalu ke samping plus 9, lalu ke bawah min 10, dan kembali lagi ke sel kosong lagi. Di sini kita dapat contoh ilustrasi untuk 3A, yaitu 2 dikurang 5 ditambah 9 dikurang 10 sama dengan min 4. Masih ada satu sel kosong lagi ya teman-teman. Nah, yaitu di 3B. Maka kita akan melakukan lompatan dari plus 3 ke atas yaitu min 9, lalu ke plus 9, lalu ke min 10, dan kembali lagi ke plus 3. Maka untuk contoh ilustrasi 3B sama dengan 3 dikurang 9 ditambah 9 dikurang 10 sama dengan min 7. Hasil yang didapat
masih terdapat nilai yang negatif, maka dipilih nilai negatif terbesar yaitu -7 pada pengiriman pabrik 3 ke kota B. Maka kita akan melakukan evaluasi ulang lagi ya teman-teman sampai hasilnya tidak ada negatif. Kita lanjut ke langkah 1B, yaitu pilih sel nilai negatif terbesar. Setelah dipilih perhitungan biaya yang menghasilkan angka negatif terbesar, pilih sel dengan unit terkecil pada lompatan yang bernilai negatif di mana dalam hal ini adalah 50. Tambahkan unit terkecil tersebut ke lompatan yang bernilai positif dan kurangkan ke lompatan yang bernilai negatif sehingga didapatkan 3B sama dengan 0 tambah 50 sama dengan 50, 2B 50 kurang 50 sama dengan 0, 2C 25 tambah 50 sama dengan 75, 3C 225 kurang 50 sama dengan 175. Langkah kedua, evaluasi sel kosong untuk kedua kalinya, yaitu melakukan evaluasi sel kosong dengan menghitung lompatan biaya dari sel kosong ke sel yang ada isi, dan kemudian baru dihitung biayanya di mana sel kosong diberi nilai positif, lompatan pertama diberi nilai negatif, lompatan kedua diberi nilai positif, dan seterusnya. Maka caranya sama, kita mulai dari sel kosong yang diberi positif, yaitu plus 6, loncat ke -3, lalu ke plus 10, kembali ke atas yaitu -9, lalu ke plus 5, lalu ke -4, dan kembali ke plus 6. Maka kita dapatkan contoh ilustrasinya untuk 1B yaitu 6 kurang 3 tambah 10 kurang 9 tambah 5 dikurang 4 sama dengan 5. Kita lanjut ke sel kosong lainnya yaitu di 1C. Di sini kita akan lompat ke 2C, lalu ke 2A, dan terakhir ke 1A. Berarti dari plus 8 ke -9 ke plus 5 dan terakhir ke -4. Nah, kita dapat contoh ilustrasinya. 8 dikurang 9 ditambah 5 dikurang 4 sama dengan 0. Lanjut lagi ke sel kosong 2B. Kita lompat ke 3B, lalu ke 3C, ke 2C. Maka dari plus 9 ke -3, ke plus 10, dan terakhir ke -9. Maka dapat contoh ilustrasinya 2B sama dengan 9 dikurang 3 tambah 10 kurang 9 sama dengan 7. Nah, tinggal satu sel kosong lagi yaitu di 3A. Maka kita akan dari plus 2 menuju ke -5, lalu ke plus 9 dan ke -10. Nah, hasil dari ilustrasinya kita jumlahkan ya teman-teman. 2 dikurang 5 ditambah 9 dikurang 10 sama dengan -4. Maka kesimpulannya masih terdapat nilai negatif, maka dipilih negatif terbesar yaitu -4 pada pengiriman dari pabrik 3 ke kota A. Langkah 2B, pilih sel nilai negatif terbesar. Setelah dipilih perhitungan biaya yang menghasilkan angka negatif terbesar, pilih sel dengan unit terkecil pada lompatan yang bernilai negatif, di mana dalam hal ini adalah 50. Karena minnya ada di 50 dan 175, maka yang terkecil itu ada 50. Tambahkan unit terkecil tersebut ke lompatan yang bernilai positif dan kurangkan ke lompatan yang bernilai negatif, sehingga didapatkan 2A sama dengan 50 kurang 50 sama dengan 0, 2C 75 ditambah 50 sama dengan 125, 3A 0 tambah 50 sama dengan 50, 3C 175 dikurang 50 sama dengan 125. Maka angka-angka ini dimasukin ke dalam tabel itu. Kita akan menuju ke langkah 3A yaitu evaluasi sel kosong untuk ketiga kalinya. Karena tadi di langkah kedua masih terdapat nilai min, maka kita akan melakukan evaluasi lagi ya teman-teman. Nah, caranya sama dengan langkah 1 dan 2. Di sini kita akan mulai dari sel kosong 1B, yaitu kita beri tanda plus 6, menuju ke bawah -3, lalu ke samping, plus 2, lalu ke atas,
min 4, dan kembali lagi ke sel kosong. Maka contoh ilustrasinya 1B sama dengan 6 dikurang 3 ditambah 2 dikurang 4 sama dengan 1. Lalu di sel kosong berikutnya yaitu di 1C, di sini biaya transportasinya plus 8, lalu ke bawah min 10, ke samping plus 2, dan ke atas min 4, lalu lagi kembali ke plus 8. Maka contoh ilustrasinya 8 dikurang 10 ditambah 2 dikurang 4 sama dengan min 4. Selanjutnya ke sel kosong 2A, yaitu plus 5 menuju ke min 9, menuju ke plus 10, lalu ke min 2, lalu kembali lagi ke plus 5. Maka contoh ilustrasinya 5 dikurang 9 ditambah 10 dikurang 2 sama dengan 4. Tersisa satu sel lagi yaitu di 2B. Maka plus 9, lalu ke min 9, lalu ke plus 10, dan ke min 3, lalu kembali lagi ke plus 9. Contoh ilustrasinya itu 9 kurang 9 tambah 10 kurang 3 sama dengan 7. Nah, di antara hasil keempat ini ternyata masih ada negatif, teman-teman. Maka kita akan melakukan evaluasi ulang lagi ya berarti. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, pilih sel negatif terbesar. Nah, dari hasil yang negatif tadi, maka di sini kita pilih sel dengan unit terkecil pada lompatan yang bernilai negatif, di mana dalam hal ini adalah 100. Karena perbandingannya di sini min ada min 100 dan min 125. Maka yang kita pilih min 100. Tambahkan unit terkecil tersebut ke lompatan yang bernilai positif dan kurangkan ke lompatan yang bernilai negatif, sehingga didapatkan 1A sama dengan 100 kurang 100 sama dengan 0, 1C 0 tambah 100 sama dengan 100, 3A 50 tambah 100 sama dengan 150, 3C 125 kurang 100 sama dengan 25. Langkah keempat, kita akan melakukan evaluasi sel kosong untuk keempat kalinya, sampai nilai hasil akhirnya positif ya teman-teman. Nah, melakukan evaluasi sel kosong dengan menghitung lompatan biaya dari sel kosong ke sel yang ada isi. Caranya masih sama, yaitu kita mulai dari sel kosong 1A. Di situ biaya produksinya 4, maka kita beri tanda plus 4, menuju ke 1C min 8, menuju ke 3C plus 10, lalu ke 3A min 2, dan kembali ke sel kosong plus 4. Maka contoh ilustrasinya 4 dikurang 8 ditambah 10 dikurang 2 sama dengan 4. Kita lanjut ke sel kosong berikutnya yaitu di 1B. Di sel kosong itu plus 6 menuju ke min 8, ke plus 10, lalu ke min 3. Maka contoh ilustrasinya 6 dikurang 8 ditambah 10 dikurang 3 sama dengan 5. Kita lanjut di sel kosong berikutnya yaitu di sel kosong 1B. Di situ kita beri plus 6, lalu ke sampingnya min 8, lalu ke bawah plus 10, lalu ke kiri min 3, lalu kembali lagi ke plus 6. Maka contoh ilustrasinya 1B 6 kurang 8 tambah 10 kurang 3 sama dengan 5. Kita lanjut ke sel kosong 2A. Di situ plus 5, lalu ke min 9, lalu ke plus 10, lalu ke min 2. Maka contoh ilustrasinya 5 dikurang 9 ditambah 10 dikurang 2 sama dengan 4. Tersisa satu sel kosong lagi yaitu 2B. Maka di situ plus 9 menuju ke min 9 menuju ke plus 10, lalu ke min 3. Maka contoh ilustrasinya 9 dikurang 9 ditambah 10 dikurang 3 sama dengan 7. Nah, jadi di contoh ilustrasi ini sudah tidak ada yang negatif, sehingga dapat dikatakan tabel sudah optimal. Jadi tidak perlu evaluasi lagi. Kita menuju ke langkah terakhir yaitu menghitung biaya transportasi. Pabrik 1 ke kota C 100 unit dikali $8. Pabrik 2 ke kota C 125 unit dikali $9. Pabrik 3 ke kota A 150 unit dikali $2. Pabrik 3 ke kota B 50 unit dikali $3.
pabrik 3 ke kota C 25 unit dikali $10. Kesimpulannya, jadi total biaya transportasi minimum yang dihasilkan dengan menggunakan metode akhir stepping stone adalah $2.625 dengan pendistribusian dari pabrik 1 ke kota C sebesar 100 unit, dari pabrik 2 ke kota C sebesar 125 unit, dari pabrik 3 ke kota A sebesar 150 unit, pabrik 3 ke kota B sebesar 50 unit, dan pabrik 3 ke kota C sebesar 25 unit. Solusi akhir dalam masalah transportasi adalah dengan cara MODI atau Modified Distribution, merupakan metode penyelesaian kasus transportasi yang dikembangkan dari metode stepping stone. Langkah-langkah pengerjaannya yang pertama, 1. Memberikan angka untuk masing-masing sumber dan tujuan transportasi. 2. Melakukan pengujian terhadap sel yang belum terisi dengan cara mengurangi biaya pada sel kosong tersebut. 3. Jika hasil dari uji sel kosong ada yang memberikan angka negatif, maka solusi MODI yang dikerjakan dianggap belum optimal dan akan dipilih hasil uji sel kosong yang memberikan angka negatif terbesar. Pada sel kosong yang memberikan angka negatif terbesar akan dilakukan pendekatan metode stepping stone. Mengulangi langkah 2 dan 3 hingga tidak ditemukan angka negatif pada sel kosong. 6. Jika sudah tidak ada angka negatif, maka tabel transportasi dianggap sudah optimal. 7. Menjumlahkan hasil kali dari jumlah unit dan biaya pada masing-masing sel. Ini merupakan contoh soal MODI PT Fructose. Nah, ini bentukan contoh soalnya. Kemudian ini langkah penyelesaiannya, langkah nolnya, yaitu sebelum kita menuju langkah pertama. Karena MODI merupakan metode untuk mencari solusi akhir, maka perlu dicari solusi awalnya terlebih dahulu. Nah, maka di sini akan diambil solusi awal metode FAM yang tadi kita cari di awal. Kemudian langkah 1A-nya, kita memberikan angka untuk masing-masing sumber dan tujuan transportasi. Nah, kita mulai dari pabrik 1, kita kasih angka 0 karena di pabrik 1 biayanya 0. Kemudian di sini kita tarik garis ke pabrik 1C di kota C. Kenapa? Karena di kota A dan kota B itu biayanya 0. Nah, jadi kita tarik ke kota C di mana caranya seperti ini. Di mana caranya kotak C biayanya itu 8. Nah, 8 dikurang 0 hasilnya 8 kan. Jadi pabrik 1 kota C 0 tambah C sama dengan 8 sama dengan 8. C sama dengan 8. Nah, kemudian kita kemudian di kota C ini kita tarik garis lagi. Nah, kalau di pabrik 2 dia kosong kan. Nah, kita tarik ke bawah lagi, nanti dia ke pabrik 3 yang 150 itu yang 10 biayanya. Nah, di situ hasilnya, di situ kita carinya hasil berapa yang 10 ini, hasil berapa yang dikuranginnya menjadi 2 gitu. 10 kurang 8 sama dengan 2. Nah, begitu seterusnya untuk di setiap kotak-kotak yang berisi nih. Kemudian langkah 1B, evaluasi sel kosong. Biaya di sel kosong dikurangi dengan angka di baris pabrik dan kolom kota. Nah, kita lihat ini 1A sama dengan 4 dikurang 0 dikurang 0 sama dengan 4. Nah, di pabrik 1B itu 6 dikurang 0 dikurang 1 sama dengan 5. Nah, dan begitu seterusnya. Dan ini kita lihat ada hasilnya minus 4, masih terdapat nilai yang negatif, maka dipilih negatif terbesar pada pendistribusian dari pabrik 2 ke kota C.
Nah, kita masih melakukan langkah selanjutnya, yaitu langkah 1C. Alokasikan nilai unit yang baru dengan menambahkan dan mengurangkan sejumlah unit terkecil dari sel yang bertanda negatif. Dalam hal ini, unitnya adalah 125. Setelah itu, ulangi kembali dari langkah 1 sehingga tabel yang baru adalah 2A sama dengan 125 dikurang 125 sama dengan 0. Nah, kemudian 0 ditambah 125 sama dengan 125. Nah, di petik 3A 25 ditambah 125 sama dengan 150. Nah, di pabrik 3C 150 dikurang 125 sama dengan 25. Sehingga tabel yang baru adalah 2A-nya 0, 2C-nya 125, 3A-nya 150, 3C-nya 25. Nah, kemudian kita melakukan langkah 2A, memberikan angka untuk masing-masing sumber dan tujuan transportasi. Rumusnya bisa kita lihat kotak yang sudah terisi lambang-lambang merah tadi. Ini pengerjaannya sama seperti pengerjaan yang di awal tadi. Nah, seperti itu kan. Kita mengisi di kotak yang terdapat yang sudah ada sumber dan yang sudah ada biaya transportasinya. Nah, kita lakukan hal seperti hal tadi, evaluasi sel kosong. Langkah keduanya, langkah 2B-nya. Nah, kita lihat di sini evaluasi sel kosongnya sudah tidak terdapat nilai negatif, sehingga dapat dikatakan tabel sudah optimal. Nah, inilah bentuk tabel optimalnya. Nah, setelah itu langkah ketiga, kita hitung biaya transportasinya. Pabrik 1 ke kota C sama dengan 100 unit kali $8 sama dengan 800. Pabrik 2 ke kota C sama dengan 125 unit kali $9 sama dengan 1125. Pabrik 3 ke kota A sama dengan 150 unit dolar dikali $2 sama dengan $300. Pabrik 3 ke kota B 50 unit dikali $3 sama dengan 150. Dan pabrik 3 ke kota C 25 unit kali $10 sama dengan $250. Nah, kita jumlahkan hasilnya $2.625. Jadi kesimpulannya, total biaya minimum yang dihasilkan dengan menggunakan metode akhir-modi adalah $2.625 dengan alokasi dari pabrik 1 ke kota C sebanyak 100 unit, pabrik 2 ke kota C 125 unit, pabrik 3 ke kota A, B, dan C sebesar 150 unit, 50 unit, dan 25 unit. Nah, metode transportasi perbandingan dua solusi akhir itu sama, namun distribusinya berbeda. Biasanya jika mengerjakannya menggunakan aplikasi POM, hasilnya akan sama dengan MODI gitu.